face therefore a moral crisis in the country and people. It cannot be met by repressive police action. Salam keadilan. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel YouTube LBH Masyarakat Kaltim. Nah, hari ini kita bakal ngebahas lagi sesuatu yang dekat banget nih sama kita, yang lagi rame-ramenya dibahas oleh teman-teman di sosial media, terutama yang berhubungan tentang pelanggaran hukum dan HAM. Nah, seperti biasa hari ini untuk berargumen dan memberikan opini ada Ketua LBH Masyarakat Kaltim, Abang Fadrianul. Disapa dulu, Bang. Halo Sobat Keadilan. Nah, oke. Nah, Bang, ini Bang, hari ini kita mau bahas berita yang lagi rame banget nih, Bang. Ya. Nih kita ambil salah satu sumbernya aja ya, di CNN Indonesia. Berita ini hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020. Ini berita tentang konflik lahan di BCP NTT. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada ibu-ibu yang ditendang dan dicekik oleh, ya bisa kita bilang oknum aparat lah, Bang ya. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu tentang videonya ada di sini. Nah, itu teman-teman videonya. Di dalam video tersebut bisa dilihat, Bang, ada korban yang betul-betul dicekik, ditendang, dibanting itu. Nah, sekarang nih yang mau ditanyakan ini tentang opininya Abang nih sebagai penegak hukum. Menurut Abang gimana sih tentang kejadian ini? Ya, sangat disayangkan ya kita ya sebagai warga, sebagai penegak hukum melihat hal itu yang nampak di sosial media. Saya lihat itu di Twitter banyak, Mas Rafli ya. Ini lagi-lagi sangat disayangkan kejadian seperti ini di Indonesia, di mana oknum aparat bertindak tidak ubah seperti preman, membanting, mencekik seorang ibu-ibu yang tidak lain adalah warga sekitar yang ingin mempertahankan tanahnya, Mas Rafli. Nah, kenapa tidak dibangun dialog dengan warga yang baik gitu loh? Adakan pertemuan pemain di kantor kecamatan atau di kantor adat, tidak seperti itu. Itu kan ya sangat memilukan, itulah gambaran penegakan hukum di negeri ini gitu loh. Hari ini ya kalau dari saya meminta kepada pemerintah agar pihak kepolisian menindak, menangkap pelaku yang melakukan kekerasan penganiayaan terhadap warga. Oke, jadi sebenarnya, Bang, terhadap pelaku yang melakukan kekerasan terhadap warga nih sebenarnya bisa dikenakan pidana nggak sih, Bang? Dan kalau misalnya bisa, pidana apa sih kira-kira yang cocok? Ya, sangat bisa, Mas Rafli. Nampak ya, kita lihat di video itu dia melakukan penganiayaan gitu loh. Oh gitu. Dan ibu itu siup lagi, tidak sadarkan diri. Iya. Ini jelas ini pidananya penganiayaan. Nah, masa polisi menutup mata gitu, pemerintah menutup mata. Nah, ini Komnas HAM juga kita harapkan juga bertindak. Ini pelanggaran HAM ini. Warga diperlakukan seperti binatang. Saya melihat itu, Mas Rafli. Jadi sebetulnya tetap bisa ya dipidanakan. Bisa, ya? Dan, bisa. Apakah harus pakai laporan sih, Bang? Enggak ya, karena udah rame banget di sosial media. Terus gimana tuh sistemnya? Ya, memakai laporan boleh ya, karena dia sifatnya ini delik aduan. Delik aduan, Mas Rafli. Tapi ya polisi juga tidak boleh juga menunggu, harus jemput bola juga karena menjadi sorotan publik gitu loh kasus ini. Nah, artinya ya bertindak cepat, jangan sampai nanti ada pembalasan dari warga dan terkesan main hakim sendiri gitu loh kepada oknum aparat yang melakukan kekerasan tersebut. Itu aja kan di gambar sudah kita lihat bersama, ada ibu-ibu itu yang dipukuli warga juga pakai jilbab di situ. Nah, ini kan sudah mengundang atau memancing amarah warga gitu loh atas tindakan represif, tindakan semau-maunya, semena-mena tersebut gitu loh. Dari oknum tersebut. Nah, Bang, lanjut lagi nih, Bang. Di sini kan dibahas kegiatan yang menyebabkan kerugian kepada warga ini terjadi karena ada konflik lahan. Ya. Nah, sebenarnya menurut Abang nih sebagai penegak hukum harusnya gimana sih penyelesaian konflik di lahan ini, Bang? Ya, konflik lahan itu kan simpel aja ya. Kalau menurut saya sih ya, bangunlah pertemuan dengan warga, dialog. Umpamanya ini lahan pengen dibebaskan atau maunya bagaimana, nanti kan dengar aspirasi warga juga di situ langsung. Nah, kalau warga bilangnya maunya dibebaskan, oke, berapa nilainya, atau maunya hanya kerjasama, oke, silakan gitu loh, Mas Rafli. Jangan mengusir langsung gitu loh, itu tindakan yang sangat tidak manusiawi, Mas Rafli. Sangat disayangkan. Oke, gitu teman-teman. Jadi dari Bang Fadil sendiri selaku penegak hukum sebenarnya tidak menyetujui dan tidak mendukung kegiatan seperti itu yang dilakukan dan ada kita lihat di video tadi. Nah, dan jika kita lihat di video tadi bisa dipidanakan dengan pidana penganiayaan ya, Bang ya. Penganiayaan. Nah, dan kembali lagi bahkan bisa pengeroyokan. Wah, karena banyak ya. Iya, karena banyak orang. Oke. Nah, dan di berita tadi kita lihat ini yang terjadi karena konflik tanah, harusnya
bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik lah Bang ya dari yang ada di video. Bangun komunikasi lah ya. Nah iya itu. Nah untuk teman-teman semua, sampai sini dulu video untuk hari ini. Jangan lupa di subscribe dan share untuk bisa update lebih tentang channel LBH Masyarakat Kaltim dan perkembangan video kita di berikutnya. Oke, kita closing dulu Bang ya. Salam keadilan.